Leads conversion. Berarti leads creation itu marketing strategi. Jadi kalau kita nggak ahli marketing and branding strategi, kuasai itu. Karena itu penting banget. Nggak penting sih, penting banget. Pakai Voltus. Saking pentingnya. Yuk, Livian mau tanya apa yang sama-sama kita belajar? Nah, zaman sekarang kan semua mau instan ya, coach. Maunya cepat sukses, cepat kaya, cepat autopilot. Jadi yang versi coach itu seperti apa? Nah, itu dia. Semua mau serba instan ya, serba auto gitu ya. Auto kaya, auto bahagia gitu ya. Nah, jadi bahkan cerita lucunya adalah ada orang yang mau beli buku ini terus nanya ke tim saya, itu by the way kalau habis saya beli kata dia nanya, itu bisnis saya langsung autopilot nggak ya? Coba lihat. Habis saya beli loh, bukan beli dan baca, coba bayangin gitu. Sampai ada orang begitu kan, bisa kan, karena pengen instannya. Saya beli deh, tapi habis saya beli jaminan nggak bisnis saya autopilot? Ya Pak, pertama pasti harus dibaca dulu, ya nggak sih? Kedua, habis itu apa? Habis itu kedua adalah harus diterapin lah, ngelewatin proses. Ini by the way banyak yang bilang tuh, Pak Nyoman, Mega ya udah bilang, saya udah beli kok, saya udah punya bukunya. Oh iya, luar biasa. Very good. Ini bersyukur banget buku ini nasional bestseller ya di Indonesia dan lagi ditranslate ke bahasa Inggris, Livian. Tuh Livian juga punya, luar biasa. Congrats ya. Very good. Very good ya. Iya. Thank you Vivian udah baca dan terapin di bisnisnya. Saya doain bisnisnya semakin profitable dan semakin autopilot lah. Saya hafal semua. Saya suka sekali story-nya yang kue tiao. Johnny the kue tiao man. Iya. Jadi itu benar-benar that time saya ikut seminar coach. Waduh, itu kayaknya kayak tamparan buat diri saya ya. I do everything by myself that time. Iya, betul. Kita memang nggak bisa lepas bisnis kita semua, meskipun saat ini ya tetap masih harus kita awasi, apalagi misalkan lagi situation yang masih belum kondusif kan, kita masih banyak in charge untuk poin-poin penting. Betul, Tapi saya senang sekali sih yang ini bukunya. Thank you Vivian. So, menjawab pertanyaan Vivian, udah hafal ya. Dijadiin panduan gitu ya, panduan praktis. Iya, Livian, jadi menjawab pertanyaan Livian, bikin autopilot gimana versinya Coach Johannes, kan nggak bisa auto instan gitu kan, nggak bisa instan, nggak bisa autopilot langsung, nggak bisa auto profitable langsung. Iya, jadi poin saya adalah ibaratnya kita kayak seperti lagi mau naik kapal laut, kita pasti harus tahu tujuannya dulu, betul nggak? Kita harus tahu tujuannya dulu. Jadi untuk bisa bikin bisnis kita autopilot, kita harus tahu tujuannya dulu. Nah, tujuannya kemana? Ke Pulau Hawaii. Oke, katakan kita dari Pulau Jawa lah, mau ke Pulau Hawaii. Nah, banyak orang lupa, Livian. Begitu sebelum dia bangun bisnis, dia tahu Pulau Hawaii-nya. Dia tahu Pulau Hawaii-nya, dia mimpinya besar, mau ke Pulau Hawaii, lalu kemudian dia mulai naik kapal. Begitu jalan di kapal, dia kan jadi kaptennya. Ternyata, ya ampun, dia baru tahu harus turun ke ruang mesin sama mekanik, oli-olian kotor. Kalau ini kapal pesiar kecil atau ini kapal pesiar, dia harus jalan ke bersihin spraynya, dia harus masak juga, sibuk, dan dia mulai tenggelam di kapalnya sendiri dan dia lupa tujuannya Pulau Hawaii. Jadi buat saya adalah kalau Anda pengen bikin bisnis Anda autopilot, Anda harus tahu Pulau Hawaii-nya dulu, and Anda naik helikopter lihat, oh petanya begini ya. Jadi kita akan lewatin Pulau 1, Pulau 2, Pulau 3, Pulau 4, Pulau 5, terus baru ujungnya nanti Pulau Hawaii. Bisa jadi 10 pulau harus kita lewatin. Ya kan? Itu dulu langkah pertama. Habis itu masuk langkah kedua. Oh oke. Jadi bisnis saya itu bisa profitable autopilot, nggak bisa langsung ke Pulau Hawaii. Berarti harus kemana? Berarti habis itu kita kan manusia, semuanya terbatas. Betul nggak sih? Kita punya kekurangan. Nggak mungkin kita loncat ke Pulau Hawaii. Habis itu kita lihat, oke, saya di Pulau Jawa. Atau dalam ceritanya Livian, mungkin Livian udah ngelewatin pulau kedua, udah ngelewatin pulau ketiga, udah ngelewatin pulau keempat. Jangan-jangan Livian sekarang di pulau keempat. Dari 10 pulau yang akan dilalui, baru nyampe Pulau Hawaii. Nah, berarti kalau Livian udah sampai di pulau keempat, itu ngelewatin nangis-nangis, berdarah-darah, dan bayar harga semua. Tapi udah sampai di pulau keempat.
Tinggal kita lihat peta kita. Oke, berarti Pulau Hawaii masih di sana ya. Kalau gitu, pertanyaan berikutnya adalah setahun ke depan, perhatikan itu penting banget. Kita bikin setahun ke depan perjalanan kapal saya dan saya sebagai kaptennya, itu pulau kelima saya atau pulau berikutnya saya itu apa? Itu dulu langkah keduanya. Pulau berikutnya apa? Udah, kalau udah jelas pulau berikutnya itu tentu bisa dari omset, bisa dari posisi, bisa dari waktu, bisa dari apapun lah ya, semuanya. Terserah lah, karena kan ini kan bukan sekolah akademis, ini sekolah kehidupan. Jadi apapun pulau-pulau ke berikutnya Anda tentukan. Habis sudah tentukan pulau berikutnya, ya, baru lihat kapal kita lagi yang udah nyampe pulau keempat. Tapi naiknya helikopter, hati-hati, kita tuh kapten kapal, kita turun ke ruang mesin kelamaan, ya, kita kelamaan di ruang cuci pakaian, kita kelamaan di ruang cuci baju, kita kelamaan di ruang makan. Kita harus di tempat kapten. Kapten tuh di atas kan. Nah, kita harus punya waktu dulu ngelihat kapal kita. Oh, kapal kita tuh dari ujung, customer masuk begitu, terus ngelewatin sini. Oh, di sini di dapur baru begini. Oh, belum urusan mesin kapal. Aduh, ke belakang itu belum ini. Aduh, masakan di belakang banyak ya. Nah, dari situ kita harus bikin petanya, bikin flow-nya, lalu putusin. Sebulan ke depan, saya mau systemize atau saya mau fokus ke bagian yang mana dulu. Karena kan kita punya 12 bulan dalam setahun. Kesalahan orang tidak bisa autopilot adalah, Livian, pertama, sebelum dia naik kapalnya dia, which is bisnisnya dia tahu Pulau Hawaii-nya, which is kebanyakan orang maunya duit makin banyak, kaya raya, dan bebas gitu kan ya. Bebas waktunya, mau ngelakuin apa aja. Iya, profitable dan autopilot, iya. Tapi begitu masuk, kesalahannya pertama adalah terlalu masuk ke dalam dan dia lupa melihat Pulau Hawaii. Dia lupa juga pulau berikutnya apa. Karena begitu udah ngomongin pulau berikutnya, lupain dulu Pulau Hawaii. Lalu yang orang lupa lagi adalah kebanyakan apa? Kebanyakan operasional gitu. Ya kan, kebanyakan operasional, jadi akhirnya dia nggak bisa, istilah saya, chunking down. Kesalahan orang bisnisnya nggak autopilot adalah mereka mau cepet-cepet satu kapal, semuanya autopilot. Semuanya automation. Tidak mungkin, tidak bisa. Bukannya tidak mungkin, mungkin aja tapi sangat tidak mungkin. Sangat tidak, tidak normal gitu. Berarti kita harus chunking down, berarti kita harus potong-potong, Livia. Mau bagian mana dulu yang kita akan autopilot kan? Iya kan? Ya. Hampir semua kan kita lakukan, walaupun kita punya karyawan. Cuman kita naik helikopter, lihat kapal kita. Oh, oke, ternyata ini biasanya klien-klien kita sarankan fokus ke bagian mana dulu. Biasanya saya sarankan fokus ke yang bagian paling hubungan sama omset atau sama sesuatu yang penting di bisnis Anda. Coba kita systemize lebih profesional. Tapi kitanya masih di situ nggak? Kitanya masih di situ. Nggak instan kan? Kitanya masih di situ. Tapi kita mulai pelan-pelan. Jadi kayak gajah, belalainya dulu atau mau dari buntutnya dulu atau dari kakinya dulu. Itu jawabannya. Nah, itu baru pakai metafora ya, naik kapal dan sebagainya gitu. Nah, nanti basically kalau waktunya cukup, saya mau tanya lebih detail lagi, saya akan jelasin nanti. Ya, apa sih yang harus kita lakukan supaya bisnis kita bisa autopilot gitu. Nah, ini penting, makanya saya lagi catat nih, Coach. Iya. Menarik ya, Coach. Berarti awalnya itu ya kan memulai dari step awal ya, Coach. Berarti yang berhubungan dengan sales ya, kita mau starting from there. Atau sesuatu yang paling penting buat si pemilik bisnis. Apapun itu. Ya, biasanya sih lebih ke sales ya, yang ujung tombak. Oke. Ya, Coach. Iya. Terus yang next-nya apa lagi? Misalkan 3 poin prioritas yang kita harus benahin ya, Coach. Nah, ini dia, ini penting nih. Pertanyaannya bagus sekali dari Livian. 3 prioritas apa yang harus kita benahi kalau gitu di kapal bisnis kita, betul ya? Oke, saya jawab. 1, yang pertama, ini menurut Coach Johannes G. Pauli ya, Livian ya. 1, tapi kita ketemu dan kita terapin di bisnis-bisnis saya, di trip klien-klien kita. Begini kok ternyata. Jadi begini. Jadi untuk bisa bikin bisnis kita autopilot, kita harus anggap bisnis kita itu seperti bikin 4 kaki meja. Itu dulu. Ya. Dan jangan underestimate metafora atau cerita atau ilustrasi. Jangan, itu penting banget justru.
Nah, kelihatannya simple gitu ya. Kebanyakan orang meng-underestimate sesuatu yang simple. Pengennya yang kompleks, ribet, akhirnya nggak kemana-mana. Gitu kan? Justru orang harus pintar banget untuk bikin bisa jadi kompleks, simple gitu kan ya. Bener nggak? Nah, jadi kalau mau bikin bisnis kita autopilot, bayangin kita kayak mau bikin 4 kaki meja dari sebuah meja. Oke? Jadi ada 3 prioritas. Langkah pertama adalah saya selalu bilang, kalau kita mau autopilot, profitable autopilot, maka yang pertama adalah fokus ke satu hal yang paling penting di bisnis Anda. Ulangi. Langkah pertamanya adalah fokus ke satu hal yang paling penting di bisnis Anda. Apa sih Coach konkretnya? Saya jawab. Konkretnya satu hal yang paling penting di bisnis Anda, bisnis apapun, adalah bagaimana caranya membuat customer ngantri terus-menerus. Itu dia. Jadi langkah pertamanya, kita harus bikin kaki meja 1 dan kaki meja 2. Apa sih kaki meja 1 dan apa kaki meja 2? Kaki meja 1 saya menyebutnya leads creation. Leads calon customer, creation adalah menciptakan calon customer. Betul ya, Vivian? Jadi berarti yang harus kita fokuskan apa di yang kaki meja pertama? Kalau kita udah punya marketing strategi customer ngantri tapi kita nggak tahu dari mana, kita udah bikin belum tuh customer kaki meja pertama? Belum. Kalau kita belum tahu itu dari mana, kita belum tahu strategi mana yang mendatangkan customer, dan kalau kita pencet tombol ini customer datang, kita pencet tombol ini customer datang, tombol ini kurang efektif, tombol itu kurang efektif, itu baru kaki meja pertama. Jadi kalau kita nggak punya marketing strategi yang sangat jelas, yang systemized, yang profesional, yang proven, berarti kita belum bangun kaki meja pertama kita. Dan ingat baik-baik bahwa bangun bisnis itu tidak seperti bangun tangga, tidak seperti naikin tangga, tetapi seperti bangun kaki meja. Beda loh. Kalau naikin tangga berarti step pertama, naik dulu dong kaki kita 1. Kita fokusnya ke situ doang kan? Nggak bisa ternyata kan, Vivian, kita semua tahu kan, nggak bisa. Kita mau ngomongin sales, marketing, itu operasional lagi pusing. Kita mesti pikirin operasional. Bro, itu orang ada yang mau resign, ada ngurusin orang lagi. Bro, ini financial gimana, cash flow, duit, segala macam. Bener nggak sih? Ya, kompleks ya. Kompleks. Makanya saya bikin simple. Bahwa ternyata bukan tangga step by step. Bukan. Tapi kaki meja. Kaki meja kan 4-4-nya ada. Tapi apa langkah pertamanya? Langkah pertamanya adalah leads creation. Pikirin marketing strategi yang proven. Yang kita tahu bahwa kita pencet tombol ini pasti datengin lead sekian lah. Memang tidak langsung literal segitu, tapi kita tahu pencet tombol ini udah oke nih. Kita tambahin pencet tombol ini oke lagi. Pencet tombol ini pasti nggak sukses nih yang ini nih. Oke, kita udah coba 7 kali nggak bisa. Yang ini itu udah 1, ya kan? Yang kedua, leads conversion. Berarti leads creation itu marketing strategi. Jadi kalau kita nggak ahli marketing and branding strategi, kuasai itu. Karena itu penting banget. Nggak penting sih, penting banget. Pakai Voltus. Saking pentingnya. Yang kedua, leads conversion. Begitu calon-calon customer datang, kan nggak mungkin kita semua di front end dong. Kita semua di depan kan nggak mungkin di depan. Kita harus ajarin keterampilan kita tadi yang mengkonversi calon customer jadi customer. 99% biasanya foundernya atau pemilik bisnisnya yang paling jago jualan. Apapun itu. Mau bisnis to customer, bisnis to bisnis, mau jasa, mau produk, biasanya 99% yang paling jago jualan adalah foundernya atau ownernya. Betul, Vivian? Ya. Cuman masalahnya bagaimana kita mengcopy kita. Itu kan? Betul ya? Ya, betul. Bagaimana caranya kita mengcopy kita sehingga orang-orang tim kita yang ada di lapangan, tim kita yang angkat telepon, tim kita yang balesin email, tim kita yang balesin WhatsApp, itu seperti kita atau mendekati seperti kita. Ya, berarti langkah kedua, which is ini masih di langkah pertama nih, kan tadi 3 prioritas. Prioritas pertama adalah berarti harus jago marketing and sales, jadi marketing and branding, which is lead creation, sama satu lagi leads conversion, berarti sales conversion. Gimana caranya? Ada banyak strategi-strategi yang bisa kita terapin. Sales script kita harus bikin, role playing sama tim. Lalu kemudian FAQ, frequently asked questions. Kita udah bikin belum frequently asked questions? Ya, kita nggak bisa berharap bahwa tim kita akan jago seperti kita kalau kita nggak bikin skrip. Skrip aja kita nggak bikin. Nah, gimana bikin skripnya, Coach? Saya sibuk banget luar biasa. Ya itu. Nah, banyak klien-klien kita yang bikin skripnya di tengah kesibukan. Lagi nggak ada customer, buka laptop langsung bikin. Gua kalau ngomong tuh strukturalnya gimana sih ya? Kayak gitu. Pakai bahasa lapangan. Lalu role play, ajarkan role play segala macam. Tapi ini baru yang very basic ya, karena saya nggak punya waktu jelasin
semua strateginya, tapi intinya itu step by stepnya untuk bikin supaya lead conversion terjadi. Nah, sekarang bayangin dulu, prioritas pertama berarti harus bisa membuat, jangan ngomongin autopilot dulu lah kalau customer belum ngantri. Ya apa ya, Livian? Yes. Iya loh, orang customer belum ngantri mau di autopilot. Nah, autopilotnya ya tokonya sepi, bisnisnya sepi. Karena nggak ada customer ngantri. Jadi tugas, makanya profitable dulu, baru autopilot, gitu kan? Gitu kan? Ya. Jadi ya langkah prioritas pertama, lead conversion, lead creation, which is harus punya marketing strategi and branding strategi yang beneran praktis dan jalan. Kalau belum punya, diskusi sama orang yang bisa brainstorming. Sampai ketemu marketing and branding strategi yang tepat buat Anda. Yang kedua adalah lead conversion. Berarti harus punya sistem bagaimana menghandle calon customer. Supaya jadi customer. Semuanya tentang sistem sebenarnya. Kaki meja kedua itu ya, udah. Terus pertanyaannya prioritas kedua apa, Coach? Nah, ini prioritas kedua. Kalau menurut Coach Johannes G. Pauli, prioritas keduanya adalah baru kita pikirin bagaimana dapur kita memproduksi barang dan jasa itu bisa seperti yang kita mau tanpa harus ada kita di dapur. Jadi kita mulai ngomongin operasional. Setelah apa? Setelah customer-nya ngantri. Jadi customer ngantri itu kan kasih uang ke kita. Kasih uang, kasih cash. Itu kan penting banget, ya kan? Supaya profitable, ya kan? Kasih uang segala macam. Nah, itu udah beres. Which is itu pasti kerja keras luar biasa, ya. Oke? Dan proses, baru kita pikir, oke sebentar, dapur gue gimana nih? Ini restoran kue tiaw gue, waduh. Ini gimana nih dapurnya nih ya? Kan customer-nya udah ngantri, gitu kan? Ya, jangan kebalik, gitu. Kalau memang dipaksa harus prioritaskan gitu. Tapi ini kan kaki meja, jadi artinya harus sama-sama bareng. Makanya nggak semua orang bisa sukses bangun bisnis, karena memang tidak mudah. Makanya judul bukunya bukan Business is Easy, gitu kan ya? Nah, yang kedua prioritasnya, dan kita lihat dapur kita. Dan kita lihat dapur kita gimana. Oh, oke, berarti gue mesti bikin sistem ini. Oh, gue mesti bikin sistem ini. Oh, checklist ya. Ya, kenapa nggak bikin checklist ya? Untuk datengin barang masuk ke gudang kita. Ini checklist. Kalau gue di posisi lu, waktu gue di posisi lu ngeliatin barang masuk supaya nggak ada yang salah, ini yang ada di otak gue, gitu. Nah, kita bikin checklist. Download dari sini jadi checklist. Jadi nanti tim kita yang terima barang masuk di gudang kita, di operasional kita. Oh, kalau Ibu Livia tuh begini mikirnya ya. Pertama, lu cek dulu yang ini, ada nggak? Oh iya, ada. Yang kedua, lu gini-gini, ada nggak? Oh iya. Jadi dia tanda kutip tidak perlu mikir lagi. Kita cloning, kita punya pemikiran di checklist. Tapi itu baru salah satu strategi yang sistem yang harus kita lakukan. Nah, checklistnya jalan apa nggak jalan? Videoin cara pakai checklistnya. Ya kan? Videoin. Kalau video susah, audioin. Jadi kalau ada tim keluar, resign, segala macam, lu tonton video ini. Lu bagian gudang, tonton video ini checklistnya. Coba. Habis itu buat tes. Lu bisa nggak jawab 60 pertanyaan? Gitu ya. SOP iya, tapi jangan SOP yang teori. Kita tuh paling nggak seneng kalau SOP yang teori. Aduh, dibikin flowchart, banyak segala macam. Habis itu disimpan di mana? Ditumpukan inilah SOP bisnis kita. Tebal segini, Livian. Tapi terus kita nggak jalanin. Taruhnya di mana? Di laci, kita taruhnya ganjel pintu, ya buat apa? Mendingan checklist selembar tapi jalan gitu. Bener ya? Anggap ya maksudnya ya? Oke, itu prioritas kedua. Iya. Iya, itu prioritas kedua. Kalau bisa kita masukin ke aplikasi, kita bikin apa, oke, that's even better lah. Tapi step by step kan, gitu kan. Nah, sekarang udah prioritas kedua, udah kan? Jadi prioritas pertama, customer udah ngantri luar biasa. Prioritas kedua, kita mulai bikin sistem di dapur kita, operasional kita, udah ya, ya. Terus yang ketiga, prioritas ketiga. Nah, yang ketiga adalah mulailah lihat untuk bisa baca dashboard 2 elemen terpenting di bisnis kita. Ulangi, prioritas ketiga, barulah sambilan Anda lihat bagaimana bisa punya dashboard. Dashboard itu kalau di mobil kan simple kecil kan, naik mobil kan. Mesin ribet banget, tapi kan dashboard mobilnya simpel. Cuma ada kilometer, bensin, dan sebagainya gitu kan. Berarti yang ketiga prioritasnya, mulai lihat bisnis kita sehat apa enggak nih. Bikin dashboard. Dashboardnya apa aja, Coach Johannes? Omset target udah nyampe atau belum mesti kelihatan dashboardnya. Ya kan? Speedometer itu. Lalu kemudian apa lagi? Cash flow. 2 elemen terpenting di bisnis. 2 elemen terpenting di bisnis, Livian, cuma 2. Satu namanya profit. Kedua namanya cash. Udah, itu aja dulu. Ya kan? Tapi by the way, yang lebih berkuasa bukan profit, yang lebih berkuasa adalah cash. Karena profit is the king,
Cash is King Kong. Mana yang lebih gede? Kan King Kong, ya kan? Bener nggak? Tapi dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Percuma punya cash kalau nggak profit terus 200 tahun nggak profit ya akhirnya mati juga gitu kan ya, betul ya. Nah jadi prioritas ketiga, mulailah kita bikin dashboard mobil kita apa aja. Mungkin kita bisa lihat kecepatan speedometer kita berarti sales. Kita bisa lihat bensin kita, indikator bensin full, setengah apa empty, kelihatan cashnya. Kita bisa lihat kalau Anda punya inventory, kita mesti punya satu angka doang, nggak bisa banyak, satu angka doang. Di mana inventory kita ini sehat apa nggak sehat? Ada yang namanya kalau istilah kita, istilah saya di Gratio, inventory days. Simple. Inventory days-nya sehat apa enggak? Ya kan? Terus orang-orang yang berhutang sama kita, AR days, ya kan? Kita itu istilah semi cowboy aja. Pokoknya AR days, account receivable days, atau piutang days. Mesti punya satu. Kadang-kadang kita bingung. Orang yang berhutang, ini orang utang sama kita nih sehat apa enggak ya? Omset makin naik, orang yang utang sama kita makin banyak nih. Sehat apa enggak? Harus ada indikatornya. Itu dashboard. Nah, bayangin kalau kita udah punya dashboard itu, Livian. Bayangin sampai prioritas ketiga ya. Bayangin, prioritas pertama bikin customer ngantri. Udah, customer ngantri, kasih duit banyak luar biasa. Yang kedua, kita mulai bikin apa? Selain customer ngantri, bikin supaya dia bisa convert jadi customer dong. Ya kan? Udah. Yang kedua, habis itu apa? Yang kedua, kita harus bikin mulai dapurnya kita beresin. Sambilan, ya. Dapurnya kita beresin. Yang ketiga apa? Mulai kita bikin dashboard lah, lihat. Ini bisnis kita sehat apa nggak sehat? Indikasinya dashboardnya di mana? Bayangin sampai prioritas ketiga ini aja dulu. Bayangin sampai situ aja dulu. Kalau kita lihat dashboardnya, semuanya pakai lampu merah ya. Merah, kuning, hijau gitu. Speedometer hijau. Bagus dong. Masih sesuai target yang kita mau. Lalu kemudian cash hijau, nggak kuning, nggak merah, bagus. Lalu kemudian apa lagi? Inventory hijau, bagus dong. AR atau piutang kita basically hijau, misalnya kayak gitu ya, bagus dong. Sekarang kita pertanyaannya, apa kita harus terus ke kantor ngurusin semuanya kalau semua indikator dashboardnya hijau? Enggak kan? Bisa aja kita lihat dashboardnya di handphone kita atau di laptop kita atau di ya dimanapun lah ya. Dan bisa di mana aja, bisa di Jimbaran Bali dong, bener nggak Livian? Sambil liburan sama keluarga, gitu kan, di hotel yang begitu indahnya, kolam renangnya anget, ngeliatin ke laut, dengerin deburan ombak, di bawah pohon kelapa, pesan minuman yang ada payungnya. Ya, karena semua hijau. Keren nggak? Kita liatin anak kita berenang, kita liatin istri kita berenang, suami kita berenang, ya kadang-kadang liatin istri orang, liatin suami orang, gitu kan ya. Ya market monitoring maksudnya gitu loh kan nggak apa-apa, habis itu balik lagi ke keluarga kita gitu, lihat doang gitu kan ya. Nah tapi sebentar, ternyata prioritasnya nggak sampai 3, Vivian. Jadi 3 prioritas yang Coach Yana sebutin itu sebenarnya adalah 4 kaki meja kalau Anda perhatikan. Ya nggak sih? Ya. Lihat 3 prioritas tadi itu ada 4 kaki meja. Tapi lihat Vivian, belum jadi meja. Kenapa? Karena belum ada ininya. Mejanya kan belum ada, baru 4 kaki, bener nggak sih? Belum ada pakannya ya. Mejanya ada mejanya dong. Kalau nggak kan cuma jadi tiang 4. Makanya ya jatuh terus, makanya jatuh terus. Nah, mejanya ini, Livian, ada 3 langkah. Dan ini semua tentang bangun super team. Bangun super team. Jadi apa? Harus tahu team creation. Bagaimana caranya rekrut karyawan bagus mau bekerja di bisnis kita walaupun Anda pikir bisnis Anda masih jelek, masih kecil. Oh, itu ada caranya. Namanya kalau di Gratio namanya GPR, Gratio Power Recruitment. Ada dari cara pasang iklannya beda, cara rekrutnya beda, interview bukan one on one ya. Livian tahu ya, namanya Gratio Power Recruitment. Ada tuh di buku di tengah, ya. Itu team creation. Habis team creation, tim apa? Team conversion. Bagaimana caranya melatih tim makin lama makin pinter tanpa harus selalu buang waktu kita untuk ngajarin. Karena kebanyakan dari kita verbal ngajarinnya. Pakai mulut ngajarinnya. Ya, satu orang masuk, dia makin normal gitu, kita ajarin. Kamu gini, ngerti nggak ya? Kita hard eating, makan hati karena dia tidak seperti yang kita harapkan. Kita ajarin lagi terus, ya kan? Hard eating stadium 2, kita ajarin lagi terus. Lama-lama dia pinter. Udah pinter nih, tahunan ikut kita nih. Habis itu dia bilang apa? Bu, saya resign ya Bu. Ya ampun, saya mesti ngajarin lagi 1 orang lagi baru. Kapan saya autopilot? Bener nggak, Livia? Iya. Makanya mejanya harus tim conversion. Yaitu apa? Kita harus bikin sistem lagi bagaimana ngajarin orang. Terus yang ketiga, di mejanya adalah tim fulfillment. Bagaimana cara kita menyenangkan tim kita biar benar-benar bisa
seneng ada di kapal kita. Entah gimana mereka di kapal kita tuh seneng. Kenapa kok bisa seneng kerja di kapal kita? Kita hargai, kita respect rules of the game. Aturan permainannya jelas. Kalau kamu semakin rajin, kamu semakin pintar, kamu dapat uang lebih banyak. Kalau kamu enggak, temanmu ada yang enggak, berarti dia dapat uang lebih sedikit. Enggak harus orang sales, orang non-sales juga begitu. Bahkan kenapa dia betah dan kenapa dia suka bekerja di bisnis kita, di kapal kita? Karena selain dia tahu kapalnya menuju pulau berikutnya yang dia mau, karena dia pernah di kapal orang lain. Dan dia tahu bekerja di kapal orang lain itu tidak fun. Ya kan? Makanya kita harus bikin supaya fulfillment, menyenangkan tim kita. Nah, itulah kaki meja 1, kaki meja 2, kaki meja 3, kaki meja 4, dan mejanya. Ini ya, udah, kaki tuh, mejanya. ada, nah, itu Livian tuh. Kalau mau Ya, begitu, bentuknya mejanya. Ini. Nah, maunya kayak gitu. Jadi kalau gambar mau begini, di pantai. Ingat harus membangun ini ya, Coach. Betul banget, harus bangun 4 kaki mejanya. Dan Livian, sekali lagi saya ingetin bahwa ternyata kita itu tidak bentuknya tangga. Karena kalau tangga tuh orang salah kaprah. Jadi, gue ngerjain satu dulu deh. Ini selesai, baru gue naik langkah berikutnya. Bangun bisnis kan nggak bisa gitu. Ya. Ternyata bangun bisnis 4 kaki mejanya sama ininya. Contohnya, kok Coach Yohanes bisa ngomong begitu ya? Waktu Livian bangun bisnis pertama kali, waktu saya bangun bisnis. Masa kita cuma pikirin marketing strategi, terus kita nggak tahu ini barangnya bikinnya gimana. Kita masa kerjain semuanya sendiri, terus nggak ada tim. Mungkin kemungkinan kita udah mulai harus ada tim, berarti ada mejanya. Kita masa nggak mikirin keuangannya, hitung-hitung dulu gimana. Masa kita nggak gitu? Kita begitu. Cuman memang kakinya masih tipis. Kaki mejanya masih tipis, masih dari lidi. Jadi kita harus pegangin mejanya kan, Livian. Begitu kita tinggal sedikit, lidinya bengkok, turun mejanya gitu kan. Nah, kita mulai bikin lidinya, taruh lagi 1 lidi, jadi 2, taruh lagi. Lama-lama lidi cukup kita ganti sama kayu, kita pahatin kayunya. Jadi akhirnya kayu, kaki mejanya kuat banget, kita tinggalin. Itu masih kuat berdiri loh. Itu caranya menjawab. Ya agak panjang jawabnya, pertanyaannya cuma 2 nih yang satu nih. Jadi 3 prioritas apa tadi Coach Yohanes sudah jelasin. Itu caranya, Rivian.